Di antaranya adalah kulit dengan kulit. Masailu fil iltiqa, masalah fil iltiqa, di dalam masalah iltiqa, bertemunya dua anggota kulit. Yang pertama langsung udwi al-mubani al-munfasili, menyentuh anggota al-mubani. Al-mubani itu maknanya al-munfasili, anggota yang sudah terpisah. Bagaimana kalau kita punya wudu terus megang anggota badan perempuan yang sudah terpisah? Mohon maaf, nauzubillah, umpamanya ada kecelakaan, kita punya wudu, nah, ada terpisah tuh anggota badan perempuan itu, kita pegang. Nah itu bagaimana? Idza kana al-munfasilu, apabila adanya anggota yang terpisah, fauqa nisbil jasadi, itu adalah anggota yang di atas separuh badan. Persisnya fauqa surati, di atas pusar. Jadi anggota yang terpisah itu mulai pusar ke atas, kayak di seperti tangan, nemu tangan di jalan, kita punya wudu, kita pegang tuh tangan. Bagaimana? Bayan taqidu, maka jadi batal itu wudu bilamsihi, dengan menyentuhnya. Inda Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar, batal wudu itu di tangan sana, ini ada sebelah doang. Wa inda Romli, dan menurut Imam Romli, yang taqidu batal wudu idza baqiya ismu, apabila masih ada ismu, sebutannya. Bagaimana maksud ada sebutannya? Bihaitsu yutlaqu alaihi ismu unsa aw zakari, sekira-kira masih bisa diitlakkan atasnya sebutan perempuan atau sebutan laki-laki. Kalau masih bisa dikatakan, oh ini mah laki, oh ini mah perempuan. Nah, kalau masih ada sebutan kayak begitu, maka baru batal wudunya menurut Imam Romli. Yang kedua, idza ambarahu ahadun, apabila memberi kabar akan dia oleh seseorang, ada orang bilangin, binaqdi wudu'ihi, dengan batal wudunya. Nah, wudu ente udah batal. Ada yang bilangin wudu ente udah batal. Bayanta gitu, maka jadi batal itu wudunya. Kalau ada orang bilangin wudu kita batal, maka jadi batal wudu kita. Tapi idza kana ma'suman, kalau memang itu yang ngasih kabar adalah orang yang maksum. Idza Romli, menurut Imam Romli. Wa yakfi idza Ibnu Hajar, tapi cukup menurut Imam Ibnu Hajar, idza kana 'adlan, kalau orang itu adil. Orang ini enggak pernah bohong, jarang berdosa. Itu menurut Ibnu Hajar, kalau yang ngomong begitu maka batal wudunya. Jadi kalau ada yang bilang kita batal apa enggak, udah tinggal kita lihat dia aja. Kita percaya nggak sama dia? Kalau menurut kita dia memang adalah orang yang adil. Orang yang adil itu orang yang jujur dalam perkataannya.
maka batal wudhu kita. Tapi kalau kita nggak percaya sama dia, ya nggak batal wudhu kita. Itu masalah-masalah logika. Anak gitu Rabi. Sekarang masuk ke pembatalan yang berikutnya. Batalan wudhu kemarin ada 4, yang pertama, kedua, ketiga udah, sekarang ini yang keempat. Masuk kubul adami, menyentuh kubul adami. Kubul itu kemaluan bagian depan. Menyentuh kubul adami, adami itu manusia. Jadi jangan dicari adaminya. Dia mah bukan adami, dia mah Samsudin. Adami itu bukan nama orang, sebutan manusia. Jadi menyentuh kubul manusia itu batal wudhu. Udah punya wudhu nyebokin, ya, nyebokin batal. Ya. Bagaimana kalau bukan manusia? Ya nggak batal, karena di sini ada sebutan adami. Adami itu manusia. Berarti kalau kita pegang kubul ada hewan, itu nggak. Umpamanya ada ayam, dia menelur tuh, kita korek gitu. Ya. Oh, udah wudhu itu. Udah wudhu ini bagaimana? Wudhu kita batal apa enggak? Oh nggak batal. Kan udah korek-korek bubur ayam umpamanya. Itu kan ayam bukan adami. Di fikihnya disebutnya adami. Masuk kubulil adami, menyentuh kubul adami. Jadi kalau pantat ayam yang kita pegang, pantat kami kita pegang, itu nggak batal. Inilah maksudnya ada penegasan kata adami itu begitu, supaya nggak meluas kemana-mana pemahamannya. Au halakati duburi, atau memegang halkah duburnya. Halkah itu apa? Halkah itu lubang dubur yang ketika najis itu keluar kena, itu namanya halkah. Najis dari dalam keluar, begitu keluar kena tuh kiri kanannya, sekelilingnya. Nah itu yang tersentuh sama najis itu tuh loh, itu namanya halkah. Itu kalau kita pegang halkah batal. Bagaimana kayak kalau kita pegang itu pantatnya, bukan halkahnya, bukan tempat keluar najis yang kita pegang, pantatnya. Pantat kita gatel gitu, kita garuk. Bagaimana? Batal apa enggak? Enggak batal. Kenapa? Karena itu bukan halkah. Jadi batal kalau dari depan itu adalah kubul adami, dari belakangnya itu adalah halqah. Kalau kita apa sih namanya? Gobangan selawean apa namanya kalau sebutannya gitu ya. Tapi rasanya itu kita paham lah kalau dikatakan itu. Yang karena di situ keluar kesentuh sama najis sekelilingnya, itu namanya halqah. Berarti pantatnya mah kalau kita pegang enggak batal. Kalau pantatnya itu pipinya tuh, pipi kanan, pipi kiri, itu namanya pantatnya lah kita kata. Nah, kalau kita pegang itu tuh kita punya wudhu, kita pegang enggak batal. Pakai apa megangnya? Bibatnir rahati, dengan perut telapak tangan. Au butunil asabi, atau dengan perut jari-jari tangan. Dipegangnya dengan perut telapak tangan atau jari. Berarti kalau kita memegang kubul adami atau kita menyentuh halqah dubur adami, bukan dengan telapak tangan, bukan dengan perut jari tangan, berarti wudhu kita nggak batal. Karena di sini ada kata-kata bibatnir rahah, menyentuhnya dengan telapak tangan
tangan, perut telapak tangan, au butunil asabi, dengan perut atau dengan perut telapak tangan. Berarti kalau kita sentuhnya pakai punggungnya ini, kita sentuhnya pakai ini nih, itu nggak baca. Karena ini bukan perut telapak tangan. Ini bukan jari ini bukan telapak tangan. Sedangkan di sini dikatakan bibatil rahah, dengan telapak tangan, au butunil asabi, perut telapak tangan. Yang disebut perut itu yang mana? Yang disebut perut itu nih kalau tangan kanan dengan tangan kiri kita adu gini, nempel, nah itu namanya telapak tangan tuh. Ini yang nempel ini namanya perut telapak tangan. Berarti kalau kita pegang itu bukan dengan yang ini, kita pegang zakat kita, kemaluan kita, atau kemaluan anak, kita megangnya bukan pakai ini, megangnya pakai pinggirnya. Itu gak batal. Kita punya wudu kita pegang. Ngapain disebut banget megang gituan anak kalau kita punya wudu? Contoh, ini kita punya anak, kita punya ponakan masih kecil mau pipis, mau pipis, gitu mau pipis, supaya nggak awer-aweran kemana-mana, supaya nggak kena celananya, kita pegangin begitu tuh, kita pegangin begini nih, Nah kalau pegang begini kan berarti ininya nggak kena nih. Ini mah dipegang berarti dengan sisi kiri kanan, bukan dipegang dengan perut jari. Karena kubul adami itu kita pegang bukan dengan perut jari tangan, tapi dengan sisi-sisinya, maka wudu kita nggak batal. Paham tadi? Jadi yang namanya kalau batal itu kalau dipegang sama ini, ibadul rahah au butunil asabi. Wa huna, dan di sini yanqudu wudu'ul mas, di sini ketika kita menyentuh kubul adami atau ketika kita menyentuh halqah dubur adami dengan telapak tangan, yanqudu batal wudu'ul masi, wudunya orang yang menyentuh. Dunal maksus, tidak batal wudunya orang yang disentuh. Jadi yang ketika yang nyentuh itu yang batal, yang disentuhnya mah nggak batal. Seperti anak laki. Anak laki, kemudian anak laki itu udah punya wudu, pokoknya nggak tahu ceritanya bagaimana dah, itu kepegang sama kita, dia punya kubulnya. Apakah ini orang ini orang sakit, kita udah wuduin, kita udah apain, udah wuduin, tapi ketika kita wuduin dia mau sholat, dia merasa kejaman, dia minta dilapin umpamanya, kita lapin, padahal dia itu udah punya wudu, kita juga udah punya wudu. Begitu kita lagi ngelapin, tangan kita nyenggol ke maluannya. Nah ini bagaimana? Batal. Siapa yang batal? Yang menyentuh. Yang disentuh mah yang sakit tadi itu nggak batal. Jadi ya gimana lagi? Halaman berapa tadi? Oh ini nih. Terus ya. Jadi yang batal itu wudunya orang yang menyentuh, orang yang disentuh wudunya nggak batal. Misalnya kalau kita nih menyentuh mayat yang udah diwuduin, menyentuh mayat yang udah diwuduin, wudunya mayat nggak batal, wudunya kita yang batal.
Akhirnya dia ngomong gitu, awas ya. Jangan yang laki, jangan yang laki, ini perempuan udah diuduin terbatal wudunya, kagak batal orang mayit nih. Iya, udah gak ada kaitan hukum. Kalau si mayit udah gak ada kaitan hukum. Kalau orang kita mah sampai air mata aja nggak boleh. Apiknya itu, Allah alam itu maksudnya apik itu air mata. Awas, laki air matanya, awas jangan jatuh. Gitu kan. Bagaimana air mata udah keluar nggak boleh jatuh. Nah itu kita Allah alam itu maksudnya. Tapi kalau dia udah diwuduin itu mayit, ya ini kita diwuduin ya Allah, ya mudah-mudahan sih ini kita umurnya panjang ya. Ya kita pegang, udah diwuduin kita masih sayang, kita cium, kita apa itu kita. Ya kalau kita masih sayang banget dia udah jalan, kita ciumin sebelum ditutup mukanya. Bagaimana tuh wudu si bini kita? Gak batal. Ya. Tapi wudu kita batal. Wal wudu munfasilu min qubulin aw duburin. Kemungkinan yang benar itu yang kudu ya, bukan yang kudu tapi yang kudu. Kemungkinan cuma salah naruh hadis saja, tapi jangan dicoret-coret. Kemungkinan yang benar yang kudu. Wal udhul munfasilu min qubulin aw duburin yang kudu bi masih in baqiya ismuh. Wal wudul munfasil, adapun anggota yang terpisah, seorang dokter yang lagi praktek ini megang-megang anggota manusia yang sudah terpisah, sedangkan dokter itu punya wudu min kubulin, dari bagian kubul, au duburin atau dubur, yang kudu batal dimasihi dengan menyentuh itu bagian kubul, menyentuh bagian dubur, itu batal itu wudunya si dokter. In baqiya ismuhu, jika masih ada sebutannya, sebutan kubulnya masih ada, sebutan duburnya masih ada. Ya, ini apa? Oh ini kubul. Ini apa? Oh ini dubur. Masih ada sebutannya. Kalau masih ada sebutan kubulnya, masih ada sebutan duburnya, dipegang nih Pak dokter yang punya wudu tanpa ada penghalang, tanpa pakai sarung tangan, maka wudunya seorang dokter itu batal. Kecuali kalau sebutan kubul dubur itu hilang, udah sarung dah. Ini mana nih apaan? Ini anggota ini apaan? Ini anggota ini apaan? Udah nggak bisa disebut ini kubulnya, ini duburnya, ini bagian atas, ini bagian bawah. Udah nggak bisa disebut kayak begitu, udah hancur deh. Kalau udah hancur gitu mah udah nggak ada sebutan kubul duburnya, dipegang sama dokter yang punya wudu, maka itu nggak batal. Di syarat batalnya itu in baqiya ismuhu, kalau masih ada sebutannya. Al-kubul, ini penjelasan kubul yang disinggung di tadi. Apa itu kubul? Az-zakaru faqat, kubul itu zakar saja. Zakar. Jadi yang bukan termasuk zakar itu yang disebut kita kubul, yang bukan zakar itu bukan kubul. Aduh, najis. Yata ini tidak termasuk 2 biji. Jadi 2 biji itu nggak termasuk kubul. Jadi kalau kita punya wudu, kita pegang-pegang 2 biji umpamanya, gatel apa ngapa gitu kan, kita pegang-pegang, kita garuk-garuk ya, itu nggak jadi batal wudu kita, walaupun kita pegang itu pakai telapak tangan, kita garuk-garuk itu biji gini, kita punya wudu nggak batal. Kenapa? Karena dia bukan termasuk kubul. Bagaimana bulunya? Wa sya'anil 'anati, bulunya juga. Bulunya, sekitar bulunya, ya kita pegang-pegang, padahal kita punya wudu, itu juga nggak batal. Karena itu bukan kubul. Halqatul duburi, halqah dubur. Apa itu halqah dubur? Multaqal manfas
alladhi yakhruju minhu al-kharij duna subhah. Multaqal mazhab, lingkaran lubang, alladhi yakhruju minhu, yang keluar darinya, dari lubang itu, al-kharij, sesuatu yang keluar, najis yang keluar. Jadi yang namanya halqah dubur itu lubang tempat keluarnya najis, yang tersentuh najis pada saat najis itu keluar, itu namanya halqah. Kalau kita pegang halqah pada saat kita punya wudu, batal. Duna sobhati, bukan sobhah. Sobhah itu apa? Pipinya ada, kalau bahasa kita, ya, pipinya yang kanan, pipinya yang kiri, kita punya wudu, itu bukan bukan halqah, maka itu enggak batal. Batur rohah au butunil asabi. Nah, sebutan perut batur rohah, sebutan telapak tangan, au butunil asabi, atau perut telapak tangan. Yang mana itu? Dua, yaitu adalah al-juz'u, bagian, alladhi yastatiru, yang rapat, bagian yang rapat, yang tertutup, inda ar-rahataini, ketika meletakkan salah satu dua telapak tangan alal ukhra, ke telapak tangan yang satunya. Ya. Jadi bagian yang tertutup ketika kita meletakkan telapak tangan ini ke telapak tangan ini. Ketika kita letakkan ini ke sini, ketutup tuh. Ma'atahamulin yasirin, serta ada pendekanan sedikit. Nah, yang rapat ini nih, yang ketutup, nah itu namanya telapak tangan atau perut telapak tangan. Perut telapak tangan. Udah telapak tangan aja pokoknya deh. Ya. Nah, yang rapat begini kita gini, ini namanya telapak tangan. Berarti sebutan tadi menyentuh kubul atau halqah dubur adabi dengan telapak tangan, itu kalau dipegang pakai ini. Jadi kalau dipegang dengan anggota yang gak rapat, seperti tadi contoh kita pegang titik anak kecilnya supaya kencing gak awer-aweran, pakai ini, itu gak batal. Kenapa? Karena itu bukan telapak tangan. Al-farqu bainal masi wal labsi.